Loh Mbah, tadi pagi atau kemarin pas kita naik ada pendaki naik nggak? Ada. Terus kalau ditanya-tanya Mbah sama orang kampung sini pada ngeliat nggak? Nggak ada Mas. Mau sampean doang berempat nggak ada yang naik lagi gitu kan? Gunung apa nih Mas? Gunung Merapi. Gunung Merapi. Ya, tentang kisah Gunung Merapi tahun 97. 97. Yang jelas itu kira-kira 3 bulan setelah letusan Merapi. Kita lagi asik ngobrolin Merapi. Salah seorang rekan saya yang namanya Geboy, dia tuh terkenal banget mulutnya comel. Nyeletuk tuh. Merapi baru meletus, asik nih. Tanjak yuk lah, gitu. Naik Merapi yuk. Singkat kata datanglah besok. Kita kumpul di rumah saya. Ritualnya itu seperti biasa, dari rumah saya ke stasiun UP, dari stasiun UP ke Cikini, naik P17 ke stasiun Senen. Dari Senen itu kita naik kereta terakhir yang ke Jogja. Itu kalau nggak salah namanya kereta Progo deh, lupa ingat saya. Nah, singkat kata, kita naik kereta sampailah Jogja ya. Di Jogja itu kita mampir dulu ke daerah Kandang Menjangan. Ya, di daerah apa sih? Pokoknya Kandang Menjangan lah, deket-deket Jogja sebelah sini nih, nggak tahu, belum nanya ke kosan teman kita. Karena memang belum ada yang pernah ke Merapi, jadi kita gali literasi dulu dari mahasiswa di sana Mas ya. Kita gali literasi, dapatlah petunjuk untuk naik Merapi itu ada 2 jalur ketika itu. Satu dari utara yaitu Selo, sedangkan kalau dari Jogja itu dari Kinarjo, atau tepatnya lokasi tempatnya Mbah Marijan tinggal. Karena posisi kita waktu itu ada di Jogja, kita putuskan untuk ke Kinarjo. Jalur ini merupakan lintasan dari Wedus Gembel juga lava panas. Jadi memang jarang sekali orang berani lewat situ, kecuali ya orang-orang yang nggak takut mati lah misalnya gitu lah ya, pendaki-pendaki konyol lah. Waktu itu bukan yang nggak takut mati, enggak, cuman karena pengen tantangan aja sih ya. Lagi celingak-celinguk kebingungan, datang satu orang nih, negor dia, mau kemana Mas? Mau naik Merapi? Oh iya Mas, ya ini kira-kira percakapannya seperti ini ya. Terus kalau mau naik Merapi harus izin dulu sama Mbah Marijan. Saya tahu lokasinya, kebetulan saya warga sini. Alhamdulillah, diantarlah kita sama beliau ini ke rumahnya Mbah Marijan. Ketika kita sampai rumah Mbah Marijan, beliau lagi nggak ada di rumah, sedang ke kebun atau kemana lah ya. Akhirnya kita tunggu. Alhamdulillah itu sambutannya luar biasa. Padahal baru pertama kali ke sana, itu singkong rebus, pisang goreng, teh manis anget tersedia dengan gratis. Singkat kata, ngobrol-ngobrol, datanglah Mbah Marijan menjelang maghrib. Nah, beliau ngobrol sebentar. Karena beliau ini kan nggak bisa bahasa Indonesia, beliau bisanya bahasa Jawa kromo lah bisa dikatakan. Jadi kita nggak ngerti nih Mas, dia ngomong apa. Nah, orang yang tadi nganterin kita, Mas Anto namanya ya, kebetulan beliau bersedia menjadi translator. Jadi setelah Mbah Marijan mandi, selesai maghrib, barulah kita ngobrol sama Mbah Marijan dengan ditranslate sama Mas Anto. Intinya dalam obrolan itu Mbah Marijan berpesan, karena tidak satupun di antara kita yang pernah mendaki Gunung Merapi. Dan jalur ini bukan jalur sembarangan, karena jalur lintasan Wedus Gembel sama lava panas yang bisa mengancam keselamatan kita sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Kadang-kadang namanya juga gunung. Makanya Mbah Marijan khawatir banget. Pesennya itu adalah kita boleh naik Merapi, tetapi tidak boleh sampai ke puncak. Kita hanya boleh sampai ke Kendit. Malam itu, nah, waktu itu kita masih mahasiswa Bang ya, masih konyol-konyol ya. Dilarang kayak gitu mana kena gitu kan. Iya, depan Mbah Marijan sih, enggak puncak Mbah. Ya, begitu Mbah Marijan pulang, alah aki-aki nggak bakal tahu ya. Jadi dinasehatin kayak apa, seperti apa pun waktu itu sama Mbah Marijan, di depan beliau kita iya aja. Kita mengiyakan pesan beliau bahwa kita nanti hanya sampai Kendit. Karena menurut Mbah Marijan gini, kira-kira 2 bulan sebelumnya, kira-kira 1 bulan sebelumnya, itu ada 2 orang pendaki, dia mendaki ke Merapi tapi hilang tanpa bekas. Karena dulu medsos belum terkenal kayak sekarang jadi nggak terekspos lah ya. Jadi pesannya karena baru ada yang hilang, kira-kira sebulan yang lalu, beliau nggak mau nih kita kayak gitu lagi. Karena apa, jalur ini kan bisa dikatakan perawan lah ya. Udah malam itu setelah ngobrol panjang lebar, kita istirahat Mas. Ketika suasana itu udah sepi, itu rumah Mbah Marijan seperti mengeluarkan energi. Entah ada apa Mas, yang jelas itu kemana-mana merinding itu.
Padahal penampakan nggak ada. Hanya saja di sekeliling rumah beliau itu, aduh, bikin merinding deh kemana-mana. Sampai kita berpikir apa ada apaan gitu. Kencing aja yang namanya biasanya di tengah hutan kita kemana-mana sendiri, di rumah Mbak Marijan mah nggak berani. Ya, itu malam susah tuh tidur, tapi karena capek akhirnya kita bisa tidur lah. Datang pagi, Mas Anto juga datang. Lagi-lagi Mbak Marijan berpesan melalui Mas Anto, karena kan beliau nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Kromo. Pesan sekali lagi, diwanti-wanti apa ya, diingatkan dengan keras lah bisa dikatakan. Kalau kita betul-betul nggak boleh sampai puncak, kita hanya boleh sampai Kendit. Kendit itu batas vegetasi dengan bebatuan. Jalur bebatuan itu daerah berbatuan itu lepas dari Kendit, jalurnya tidak jelas, Mas. Ya, bahkan kita walaupun udah sering ke sana tuh masih suka sesat, kecuali mungkin kita megang peta kontur ya, jadi kita tahu punggungannya lah gitu. Jadi Mbak Marijan tuh wanti-wanti nggak boleh, soalnya kita baru pertama kali. Lagi-lagi pagi itu enggak gitu. Sebenarnya ketika itu face Mbak Marijan ragu lah melihat kita ini, kelihatannya nih anak bandel-bandel gitu ya, tapi dilala kok dilepas gitu. Udah kita pamitan sama beliau, keluar, terus kita ikutin ujung aspal, mentok sampai ke Jalan Batu. Itu daerah Kinarjo itu kan daerah tempat lintasan wedus gembel atau lava panas. Dan ada keanehan di sini, di areal Kinarjo sekitar Mbak Marijan itu seperti tidak pernah tersentuh oleh itu. Padahal Merapi ini terhitung centil letusannya, 94 meletus. Ya, letusan-letusan kecil ya 94 kan agak besar, 95 juga meletus, terus 97 juga letusan kecil. Tapi kok kayaknya daerah Kinarjo itu kayak nggak tersentuh sama kedua hal tadi, wedus gembel sama lava panas. Entah ada apa di sini gitu. Jadi hutan-hutan pinusnya dan alang-alang di situ subur banget. Ya memang namanya gunung berapi itu pasti subur ya. Tapi ada keanehan aja lah, kok nggak ada bekas-bekas kayu bakar gitu. Apa wedus gembel nggak sampai sini gitu. Intinya waktu itu kita banyak pertanyaan lah, tapi ya udahlah kita nikmatin jalur. Itu jalurnya, Mas, mulai dari lepas Mbak Marijan sampai nanti kita ke Labuan Satu. Labuan Satu itu adalah tempat Kesultanan Jogja, Larung Sesaji, di mana mereka memiliki kepercayaan atau budaya ya, menaruh hasil kekayaan bumi di tempat tersebut. Ya macam-macam lah bentuk bancaan gitulah ya. Kira-kira 2 jam dah tuh, jalurnya gila banget. Sampailah kita ke Labuan Satu. Nah di Labuan Satu ini cuaca yang tadinya cerah itu berubah, dia mendung terus hujan deras. Paksalah kita istirahat. Dalam tahap ini kita cuma merinding, ngerasa ada sesuatu walaupun itu siang-siang ya, tetapi belum ada nampakan sama sekali. Kira-kira 2 jam hujan deras, terus dia agak reda, kita lanjut perjalanan, Mas. Ini jalurnya punggungannya dia tipis tapi agak landai, enak. Terus naik di tengah jalan tiba-tiba ada yang negur. Kalau bahasa Indonesianya, nak mau kemana gitu. Kalau bahasa Jawanya kalau nggak salah, ger apa gitu, lupa gitu lah. Pokoknya intinya kita paham artinya gitu. Begitu celingak nyari, kita tengok, wah ibu-ibu di atas pohon. Lagi manjat, dia lagi nyari jamu atau apa gitu, jamur ya. Ya sempat kita sautin, ini bu mau naik Merapi gitu. Oh ya hati-hati yang ger gitu. Oh ya udah selesai. Singkat kata sampailah kita ke Labuan 2 atau Menara Rudal, karena di situ ada rudal ya, rudal roket peninggalan Jepang. Dan di sebelah kanannya memang ada gua Jepang, di mana dulu penjajah Jepang menyimpan amunisinya di situ. Dalam arti gila juga Jepang naruh amunisi di Gunung Merapi gitu. Nah di sini hujan kembali deras. Ya, kita istirahat lagi, tertahan lagi. Waktu kita dari sekitar jam 8 kita naik, karena kita sering ketahan hujan, akhirnya di Labuan 2 ini kita baru bergerak mau menuju ke Jembatan Setan terus ke Kendit itu sekitar jam 3, Mas, karena kita ketahan hujan terus. Jadi setelah di Labuan 2 ini kita cukup lama beristirahat, kita lanjut lagi, Mas, menuju ke Kendit ya, lewat Jembatan Setan. Kira-kira setengah jam sampailah satu area di mana yang lain rimbun sama tumbuhan. Nah ini ada satu daerah dia lurus, itu lumut aja nggak ada. Sepertinya ini daerah aliran lahar. Dan Mas Anto sempat wanti-wanti, nggak usah istirahat di Jembatan Setan ya katanya.